Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini memperkaya orang lain, tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu.
putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Judul, Gegerkan Negeri, Hotman Paris bersama Jaksa Agung tekan dan paksa Jokowi diadili atas kasus korupsi raksasa. Pembukaan, momen sejarah yang ditunggu bangsa. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Berita Tegas bersama saya Rian Mahendra. Sekalian, apa yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan ini adalah kabar yang paling dahsyat, dan menjadi jawaban dari doa jutaan rakyat Indonesia. Hari ini, catatan sejarah hukum di negara kita ditulis ulang. Dua kekuatan besar penegak hukum, yakni pengacara nomor 1 Indonesia, Hotman Paris Hutapea, dan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi bersatu padu, bergandengan tangan menegakkan kebenaran. Mereka mengeluarkan pernyataan keras dan langkah hukum tak terelakkan, menuntut, mengejar, dan memaksa agar Joko Widodo segera diadili, disidangkan, dan bertanggung jawab di pengadilan atas dugaan korupsi raksasa yang merugikan negara lebih dari 750 triliun rupiah. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka kerugian negara itu sangat fantastis. Dan yang paling membuat berita ini istimewa, Hotman Paris dan Jaksa Agung sama-sama berjanji kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan, tidak akan ditutup-tutupi, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Kenapa mereka berani mengambil langkah sebesar ini? Bukti apa saja yang mereka pegang sampai begitu yakin? Bagaimana reaksi rakyat dan dampaknya bagi masa depan Indonesia? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan mendalam sampai tuntas. Jam 2:30, jam 5:40, pernyataan tegas, Jokowi bukan dewa, dia wajib diperiksa. Kita masuk ke inti berita. Tadi pagi di gedung Kejaksaan Agung digelar konferensi pers gabungan yang sangat bersejarah. Di hadapan puluhan wartawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Hotman Paris berdiri tegak, memegang tebal berkas dokumen berwarna merah, dan berbicara dengan nada berapi-api. Saudara-saudara sekalian, selama 10 tahun ini, rakyat bertanya-tanya, kemana perginya uang negara? Mengapa kita berhutang terus-menerus tapi rakyat makin susah? Hari ini saya jawab, semuanya ada jejaknya. Dokumen yang saya pegang ini lengkap. Ada aliran dana, ada perjanjian, ada bukti transfer. Ini semua mengarah ke satu titik. Joko Widodo adalah pihak paling bertanggung jawab. Saya katakan dengan lantang, di mata hukum, mantan presiden sama saja dengan rakyat biasa. Dia bukan dewa, dia bukan raja. Kalau dia salah, kalau dia korupsi, dia wajib diadili. Saya bersama tim hukum saya sudah serahkan semua bukti ini ke Jaksa Agung, dan beliau sudah sepakat proses ini jalan. Tak kalah tegas, Jaksa Agung langsung menimpali dan menguatkan. Kejaksaan Agung menerima berkas ini. Kami sudah teliti, kami sudah verifikasi, isinya nyata, akurat, dan sangat cukup untuk naik ke meja sidang. Kami tidak takut siapapun, tidak peduli jabatan apa yang pernah Anda pegang. Tugas kami satu, menegakkan hukum. Mulai hari ini, surat panggilan akan diterbitkan. Jika dipanggil tidak datang, kami akan jemput paksa. Kami pastikan kasus korupsi raksasa ini akan diproses sampai Jokowi duduk di kursi terdakwa. Suara tepuk tangan langsung bergema di ruangan itu. Ini adalah sinyal paling kuat bahwa zaman kebal hukum sudah benar-benar habis. Jam 5:40, jam 9:30, 5. Bukti berat, senjata mematikan yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang ingin diketahui seluruh rakyat.
Apa saja isi dokumen bukti yang membuat Hotman Paris dan Jaksa Agung begitu yakin menang? Ada 5 poin utama yang sangat kuat. Pertama, penggelembungan proyek infrastruktur. Data menunjukkan ratusan proyek jalan tol, bendungan, dan kereta cepat anggarannya sengaja digelembungkan sampai 3 kali lipat dari harga aslinya. Uang selisihnya puluhan triliun mengalir ke perusahaan milik kroni dekat dan keluarga. Banyak proyek yang diklaim Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat gimana Jaksa Sylvester tak tertolong lagi, dimana atas dasar pemerintah oleh Jaksa Hakim di persidangan hari ini. Nah, teman-teman, kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Wagino, dia berpendapat mantan presiden satu-satunya yang punya pemeliharaan preman, ormas dan termul, bahkan punya polisi ilegal. Ya, teman-teman, Hasan Basri berpendapat tangkap Sylvester kalau hukum ini adil, jangan karena dia orang Jokowi lalu kebal hukum. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh kita Hadi Wibowo. Ya, dia berpendapat kali ini ya Pak Jaksa Agung harus tegas daripada masyarakat marah dan jangan sampai bertindak anarkis. Ya, teman-teman, Wiwi Toko berpendapat termul dimusnahkan di negara kita ini merusak tata negara. Sebelum Presiden Jokowi tidak ada termul. Ya, teman-teman, Bubun Sofyan juga memberikan tanggapannya. Oh, omon-omon saja, hukumnya tumpul pada si Matutina. Ya, teman-teman, Kriwi Wijaya berpendapat ini baru jaksa yang tegas. Berani tangkap Jokowi, seret ke pengadilan, suruh tunjukkan ijazahnya yang cuman omon-omon. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abad Cacung. Ya, di sini dia berpendapat cuman omongan Jaksa Agung hanya omon-omon. Mana berani menangkap Sylvester apalagi Joko Widodo. Ya, teman-teman, kita lanjut. Wahidus Mansudin berpendapat Sylvester kan termul, ya aman-aman saja dulu. Sekarangnya tidak ada ampun. Nah, teman-teman, Desmi Mowani juga memberikan tanggapannya. Jaksa Agung Burhanuddin tidak punya malu sama rakyat tentang Sylvester, biasanya cuma omon-omon dan terima gaji gede. Dan fasilitas tunjangan yang lain bisa dikilatkan, makan gaji buta saja. Ya, teman-teman, kita lanjut. Mohubim Yamin berpendapat, saya senang sikap Jaksa Agung, semoga pidatonya benar-benar tindak lanjuti oleh jajaran para jaksa. Ya, teman-teman, kita lanjut. Suhardi berpendapat, jangan omon-omon, hukum sudah ditolak balok. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Homeland City. Ya, di sini dia berpendapat, betul Bapak. Melindungi negara ini mau dijadikan apa anak cucu kita ini? Jaga moralnya rakyat ini, sudah banyak yang berakhlak. Kalau bukan Bapak yang jujur, siapa lagi? Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Singat Dintoro berpendapat, rakyat mohon bongkar semua yang terlibat, jangan mau dikorbankan sendiri. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Botok berpendapat, mantap Bapak. Semoga Bapak akan berkomitmen dengan semua pernyataan Bapak ini. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Darmiji, dia berpendapat kalau mau bersihkan atap sapunya yang bersih, Jokowi aja nggak bersih, membohong, penipu, koruptor, bawahannya yang rampok. Itulah beraninya tangkap penjarakan Jokowi, oligarki yang gak jelas manitutina, berkoar nggak mungkin ditangkap. Ya, takut tangkap sama Jokowi, orang yang sakiti. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Moriono berpendapat, laksanakan Pak Jagung, rakyat menunggu hasilnya. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Mahdin berpendapat, sungguh sangat mengherankan sehingga membingungkan. Ya, di mana masalah satu orang terpidana tidak jadi di penjara. Negara punya segalanya, kenapa menangkap satu orang saja lambat sekali? Ada apa dengan jaksa sekarang? Berdalih apa yang Bapak jaksa pakai? Tidak mungkin begitu sulit mengeksekusi satu orang tanpa ada apa. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Hari Sabtono
Kalau pidato lantang dan menarik tapi hasil kinerjanya sangat menyedihkan, sudah berapa lama menangkap Sylvester saja tidak mampu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Hadi Wibowo berpendapat, Mbak, kenapa Presiden Prabowo tidak berdaya dengan kasus hukum Sylvester dan ijazahnya Joko Widodo? Karena Pak Prabowo berkewuh merasa harus balas budi. Nah teman-teman, kita lanjut. Yulif Binsyah berpendapat, pelaksanaan hukum di negara Indonesia lebih nyaman di waktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Heri Supratman. Ya, di sini dia memberikan komentar, aparat penegak hukum pembohong sudah di luar nalar, hukum dikoyak-koyak dan dimiskinkan. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Maman Karnani, ya dia berpendapat jaksa-jaksa di pengadilan negeri khususnya di Solo dan Jakarta semuanya sudah disiapkan oleh Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Didin Wardidin, dia berpendapat, saya kira Pak Kejaksaan Agung tolong disidak jaksa-jaksa yang kejaksaannya bangil, perusuhan, ya di mana bisa menjadi suruhan Joko Widodo. Ya teman-teman, Teguh Winardo berpendapat, tindak saja tapi kan kalah sama uang yang banyak. Percaya atau tidak 6 tahun nyari satu orang saja di Indonesia tidak bisa dapat. Jangan-jangan jaksanya terima upeti. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Endi Purwanto. Di sini dia beranggapan, terus kapan eksekusi Pak? Kalau kata Bapak pemimpin yang bersih, itu mah anak TK aja sudah tahu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Terisman, dia berpendapat omon-omon doang, alias NATO chot action tal only. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Suyono Mas, dia berpendapat buktikan Pak Jaksa Agung. Jangan omong-omong saja, kalau cuman ngomong memang paling gampang, membuktikan susah. Ya teman-teman, Bais Kriman berpendapat, Pak Jaksa Agung jangan hanya omon-omon. Bangun dari kursi, lakukan sidang ke daerah-daerah, korupsi dan kejahatan masih kuat di negara ini, harus menunjukkan hukum agar berjalan sesuai keinginan rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Balok, dia berpendapat, mantap Pak Jaksa Agung, semoga Bapak akan berkomitmen dengan semua pernyataan Bapak ini. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.